Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Indis Partij. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Afdalus Rahmat Maulana, yang kedua ada Cok Deva Bagasidistira, yang ketiga ada saya sendiri Fatir Zanutra, yang keempat Gifari Muhammad, dan yang kelima Hikmah Ramadan. Jadi saya akan menjelaskan latar belakang organisasi Indis Party. Organisasi Indis Party ini merupakan organisasi ketiga setelah Budi Utomo dan Sarekat Islam. Organisasi ini adalah organisasi yang pertama secara tegas menyatakan berpolitik. Indis Party merupakan organisasi atau partai politik yang pertama di Indonesia. Tujuan dari partai politik ini yaitu untuk memperbaiki keadaan masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia menaruh dendam atas Belanda. Pendirian partai politik ini dipertegas pada saat sidang Indeks Bond yang diadakan tanggal 12 Desember 1911 di Jakarta. Syarat untuk memperoleh kemenangan yaitu menggabungkan diri dengan bangsa Indonesia agar kedudukan dari partai ini terus bertambah kuat melawan Belanda. Persiapan pendirian organisasi Indis Party ini dimulai pada tanggal 15 September hingga 3 Oktober 1912. Louis Dekker, pemimpin dari organisasi ini, mengadakan perjalanan propaganda yaitu di Pulau Jawa. Di Bandung, ia mendapat dukungan dari R.M. Suwardi, Suryaningrat, dan juga Abdul Muiz. Di Surabaya, mendapat dukungan dari Dr. Cipto Mangunkusumo. Di Yogyakarta, mendapat dukungan dari pengurus Budi Utomo. Mereka dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai, yang sangat ditakuti oleh Belanda. Semboyan dari organisasi tersebut yaitu Hindia for Hindia, yang memiliki arti Indonesia hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang menetap dan bertempat tinggal di Indonesia tanpa terkecuali. Partai ini berdiri tanggal 25 Desember 1912, namun hanya bertahan 1 tahun. Pada tanggal 4 Maret 1913, partai ini dibubarkan pemerintah karena berhaluan politik menentang Belanda. Keanggotaannya mencapai 7.000 orang hanya dalam 1 tahun. Sekarang saya akan menjelaskan secara singkat tentang latar belakang dari para pendiri Indis Partij. Yang pertama adalah Daus Dekker. Dr. Ernest Francois Eugene Daus Dekker atau Danudirja Setiabudi lahir tanggal 8 Oktober 1879. Beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah seorang peletak dasar nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20, seorang penulis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah penjajah Hindia Belanda, seorang wartawan, aktivis politik, serta penggagas nama Nusantara sebagai nama untuk Hindia Belanda yang merdeka. Setiabudi adalah salah satu dari 3 serangkai pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia selain Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Selanjutnya adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto Mangunkusumo lahir di Jepara pada tahun 1886. Beliau adalah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Daus Dekker dan Ki Hajar Dewantara, ia dikenal sebagai 3 serangkai yang banyak menyebarluaskan ide pemerintahan sendiri dan kritis terhadap pemerintahan penjajahan Hindia Belanda. Ia adalah tokoh dalam Indis Partij, suatu organisasi politik yang pertama kali mencetuskan ide pemerintahan sendiri di tangan penduduk setempat, bukan oleh Belanda. Pada tahun 1913, ia dan kedua rekannya diasingkan oleh pemerintahan kolonial ke Belanda akibat tulisan dan aktivitas politiknya dan baru kembali pada tahun 1917. Dr. Cipto Mangunkusumo menikah dengan seorang Indo pengusaha batik, sesama anggota organisasi insulin bernama Marie Vogel pada tahun 1920. Berbeda dengan kedua rekannya dalam 3 serangkai yang kemudian mengambil jalur pendidikan, Cipto tetap berada di jalur politik dengan menjadi anggota Volkskrant. Karena sikap radikalnya, pada tahun 1927 ia dibuang oleh pemerintah penjajahan ke Banda. Yang terakhir namun tidak kalah penting ialah Suwardi Suryodiningrat. Raden Mas Suwardi Suryodiningrat atau Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, seorang kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya yaitu Tutwuri Handayani yang sekarang menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden RI Soekarno pada tanggal 28 November 1989.
Di sini saya ingin memberitahu beberapa bentuk perjuangan organisasi Indej Partij. Yang pertama itu ada memelihara nasionalisme Hindia dengan meresapkan cita-cita kesatuan kebangsaan semua Inders. Yang kedua itu ada memberantas rasa kesombongan, rasial dan keistimewaan ras baik dalam bidang ketatanegaraan maupun kemasyarakatan. Yang ketiga ada memberantas usaha-usaha untuk membangkitkan kebencian agama dan sakarsme. Yang keempat ada memperkuat daya tahan rakyat Hindia dengan memperkembangkan individu ke arah aktivitas yang lebih besar. Yang kelima ada berusaha mendapatkan persamaan hak bagi semua orang. Yang keenam ada memperkuat daya rakyat Hindia untuk dapat mempertahankan tanah air. Dan ada mengadakan unifikasi, perluasan atau perdalaman dalam pelajaran atau pengajaran, dan ada juga memperbesar pengaruh pro-Hindia di dalam pemerintahan. Hasil perjuangan Indej Partij adalah nasionalisme dan kooperatif, yaitu membangkitkan rasa cinta tanah di Indonesia, membangun kerjasama untuk kemajuan tanah air, mempersiapkan tanah air bagi kehidupan bangsa-bangsa yang merdeka. Ide-idenya menjadi program dasar politik di Indonesia. Berani bertindak sebagai partai politik pertama di Indonesia menolak penjajahan Belanda. Pembubaran Indej Partij. Pada 4 Maret 1913, Indej Partij dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda karena organisasi ini dianggap sebuah gerakan radikal yang mengganggu keamanan. Bahkan, Gubernur Jenderal Uitenbroek sebagai perwakilan pemerintah kolonial Belanda menolak upaya pendaftaran status badan hukum Indej Partij. Pada 11 Maret 1913, Indej Partij sebagai sebuah partai yang bergerak di bidang politik dengan jelas menunjukkan pergerakan untuk menentang kolonialisme Belanda dan berani mengkritik Belanda habis-habisan. Walau pengajian peresmian Indej Partij ditolak, tiga serangkaian ini tetap aktif membuat tulisan mengenai pemerintah kolonial Belanda. Pada 13 Juli 1913, tulisan Suwardi Soedaningrat yang berjudul Als in Nederlander was, atau Andaikan Aku Seorang Belanda, dimuat di surat kabar De Express. Untuk konteks, pada tahun itu Belanda merayakan 100 tahun kemerdekaan mereka dari genggaman penjajahan mereka, yaitu Prancis. Terbitkannya tulisan tersebut, Suwardi Soedaningrat kemudian dia ditangkap Belanda. Sahabat Suwardi, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo, menulis Crack of Freeze, yang artinya kekuatan atau ketakutan, yang berisi tentang ketakutan yang ditebarkan oleh pemerintah Belanda. Selanjutnya adalah Ernst Dusdeker yang beraksi. Ia menulis On the Helden, Cipto Mangunkusumo and Suwardi Soedaningrat, atau Pahlawan Kita, Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Soedaningrat. Dari judulnya kita bisa menebak lah ya kira-kira isinya gimana. Singkat cerita, tiga serangkai ini akhirnya ditangkap semua dan diasingkan ke Belanda. Setelah pengasingan tokoh tiga serangkai ini, eksistensi Indej Partij mulai sirna. Namun semangat dan pemahaman nasionalisme yang dibalanya tetap melekat pada anggota-anggotanya. Para anggota-anggota yang dulu tergabung dalam Indej Partij banyak yang mengikuti organisasi lain untuk melanjutkan kemerdekaan Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.